Maju. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Izin yang mulia, kami mohon untuk satu-satu ya. Pak Cahyo didahulukan dan beliau ada kegiatan lain. Ya, lalu Pak ya? Ya. Anaknya sakit Akan panjang Pak. Ya, Pak di luar dulu ya. Di tengah Pak. Kita keluar nggak boleh masuk. Tengah Pak. Mengenai surat yang pernah ditandatangani oleh saksi selaku beliau menjabat kepala BPS. Terima kasih saksi. Kami diperkenalkan pengenalan. Iya, Mas. Silakan. Oh iya, terima kasih. Baik. Saudara saksi, saudara mohon dibuka dokumen yang pernah dikeluarkan oleh saudara dan untuk pegangan begitu. Saya mau memastikan apakah dokumen tersebut saudara yang menandatangani atau tidak. Nanti baru kami masuk ke poin-poin yang nah, iya. Ada di sini juga Pak. Ada yang di bekas Pak. Ini tidak menjadi barang bukti yang mulia karena memang tidak dimasukkan. Ya, walaupun kami sudah sampaikan ke penyidikan di awal. Ini salah satu bukti yang diabaikan penyidik saat proses penyidikan. Baik, Pak, saudara saksi begitu. Saya ingin tahu dulu, saudara saksi menjabat sebagai sebentar. Benar ini produk dari kantor yang dulu saudara punya. Di situ ada tanda tangan saudara IR Tecahyo Idianto MSc MA NIP 0101182970. Benar itu nama saudara dan tanda tangan saudara? Ya, benar. Insinyur Cahyo Widianto, Master of Science, Master Hukum. Baik. Selanjutnya, benar jabatan saudara saat itu adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat? Benar. Selanjutnya, benarkah pada tanggal 4 Agustus tahun 2008 saudara selaku Kepala Kantor BPN Jakarta Barat mengeluarkan surat nomor 174-09-03-SKP yang lampirannya 1 bundel perihal usulan pembatalan sebagian sertifikat hak guna bangunan nomor 1633-Cengkareng Timur atas nama PT Bangun Marga Jaya seluas 2.231 meter persegi. Saya sampaikan di sini pada saat saya menandatanganinya, tentunya nomor dan tanggal itu belum tercantum. Tapi yang betul saya fokuskan adalah mengenai substansi dan isi daripada surat tersebut. Saya masuk ke substansinya. Benarkah substansi isi dari surat yang akhirnya dinomori dengan nomor yang saya sebutkan tadi yang juga saudara tanda tangani adalah seperti yang tertera dalam surat itu? Yang pertama, ada penjelasan tentang status dan letak tanah. Ya, betul. Ya. Dan ini juga
sehubungan dengan adanya surat dari Abdul Hamid Subrata tanggal 8 Februari 2008 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas. Artinya ini juga sebuah tindak lanjut dari surat Abdul Hamid Subrata. Ya. Dan kemudian di kedua ada permasalahan. Nah, bisa saudara jelaskan permasalahan Abdul Hamid Subrata dengan dirinya dengan sertifikat 1633 ketika itu seperti apa sehingga sampai saudara kemudian mengeluarkan surat ini? Baik, saya sampaikan pada kesempatan ini sidang bahwa sebelum membatalkan suatu sertifikat yang merupakan produk BPN sendiri, tentunya kami juga tidak begitu saja, tidak gegabah. Kami harus menyiapkan semacam gelar perkara dulu, bagaimana ceritanya sebelum itu kami usulkan untuk dibatalkan. Sehingga pada saat itu setiap pembatalan kan artinya volume pembatalan juga nggak terlalu banyak, jadi saya masih sedikit mengingat bahwa pembatalan itu harus digelar dulu dan kami sebagai tindak lanjut Hamid Subrata yang memohon ukur, ya ternyata bahwa tanah yang dimohon Hamid Subrata itu posisi dan letaknya di lapangan itu berada di atas hak guna bangunan PT Bangun Marga BMJ ya, Bangun Marga Jaya, sehingga keinginan daripada Saudara Hamid untuk meningkatkan dari kirik menjadi sertifikat kami tunda dahulu seperti itu. Kemudian Hamid berproses untuk mengadakan, kalau nggak salah di sini gugatan kepada di perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Singkatnya seperti itu. Saat gugatan tersebut pihak BPN yang saudara pimpin itu dilibatkan sebagai pihak atau tidak? Iya. Jadi ikut sebagai ditarik sebagai pihak. Selanjutnya apa putusan dari pengadilan tersebut sehingga saudara menindaklanjuti dengan surat ini? Putusannya bahwa singkat saja, saya tidak tahu ya. BMJ dan Bangun Marga Jaya dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat melawan hukum, istilah begitu. Melakukan perbuatan hukum. Ya. Nah, apa perintah terhadap diri itu dari area yang tadi dikatakan oleh saudara berada di areanya BMJ? Kan begitu kira-kira kan, tanahnya si Abdul Hamid Subrata setelah dicek ternyata ada di areanya punya BMJ. Ya, betul. Apa perintah pengadilan saat itu terhadap tanah yang ada di area BMJ? Perintah pengadilan saat itu ya saya pelajari lagi ini supaya tidak seluruhnya masuk dalam BR tapi dikeluarkan dari sertifikat hak guna bangunan 1633 ya dikeluarkan ya. Kemudian saya usulkan pembatalannya. Saya ingatkan di sini di surat ini saudara mengutip petikan pertimbangan dari putusan tersebut di halaman 4 dikatakan demikian. Karena tanah yang disengketakan milik penggugat, dalam ini Abdul Hamid ya, hanya sebagian kecil saja, ya ini sesuai dengan surat saudara tadi hanya 2.231 meter persegi. Dari keseluruhan luas tanah tersebut cukup apabila tanah penggugat dikeluarkan dari sertifikat tersebut. Benar demikian? Ya, betul. Nah, apakah surat saudara ini dalam rangka menindaklanjuti putusan pengadilan sehingga saudara usulkan ke Kanwil DKI? Ya. Nah, pertanyaan kami, apakah terhadap putusan tersebut sudah inkrah atau masih dalam proses, masih ada banding dan seterusnya? Inkrah dari Pengadilan Jakarta Barat. Karena inkrah itulah saudara melakukan usulan. Iya, tapi sebelum usulan pun supaya kepala seksi sengketa dengan staf serta petugas hukum supaya ekspos dulu di depan kepala kantor. Ya, dari ekspos itu apa yang saudara temukan? Ya, di situ kami meyakini bahwa syarat untuk melaksanakan pengukuran di BPN itu tentunya ada semacam dokumen yuridis bahwa orang yang memohon pengukuran harus mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu. Yang bersangkutan pada saat ekspos pun
itu sudah SOP standar bahwa girik asli itu pun harus dihadirkan. Saya mau tegaskan saat itu berarti Abdul Hamid Subrata juga sudah menghadirkan girik asli tadi. Yes, betul. Hanya terkendala saat pengukuran ternyata plotnya ada di tempatnya Bangun Marga Jaya gitu. Letak tanah itu ditunjukkan oleh pemilik tanah, yaitu Hamid Subrata, ada di dalam HGB besarnya Bangun Marga Jaya. Bangun Marga Jaya. Ini ada seperti itu. Nah, pertanyaan kami selanjutnya, bagaimana sih mekanisme penunjukan batas-batas di PPN sehingga kok memungkinkan ada satu objek tanah berada di objek tanah milik orang lain misalkan begitu? Dasar penunjukan batas-batas itu secara filosofi bagaimana di PPN? Secara filosofi sebetulnya ada 4 filosofi dalam pengukuran kadastral. Salah satunya yang paling penting, BPN itu tidak akan mengetahui batas tanah setiap orang itu. Setiap penduduk di Indonesia tidak akan ada yang tahu. Yang paling tahu batas tanah itu adalah pemilik langsung tanah itu, dimanapun, Sabang sampai Merauke. Nggak pernah BPN, ini tanah kamu tidak pernah. Kalau mau mohon ukur, pasang dulu patoknya, kami tunjukkan itu, kami akan mengukur dan ada tanda tangan bahwa telah disetujui secara kontradiktor delimitasi sebagai bukti bahwa dia menunjukkan tanah tersebut. Artinya kalau ada kekeliruan penunjukan batas-batas oleh pemilik, itu juga BPN tidak tahu itu ya, karena cukup dengan kepercayaan terhadap penunjukan itu. Yes, ya, berarti memberikan keterangan. Ya, yang saya tanya, ini kan BMJ keluar 163397 tahun 97. Apakah kemungkinan penunjukan batas-batas itu yang dijadikan dasar bagi BPN mengeluarkan plot untuk SHGB 1633? Iya. Setiap pengukuran batas-batas tanahnya tetap ditunjukkan oleh si pemohon. Baru si pemilik apa katakanlah itu BMJ ya, ya. Sudah ditunjukkan ada plot peta. Ya. Nah begitu ada yang baru, penunjukannya juga disampaikan oleh pemilik yang mau memohon tadi. Dalam hal ini Abdul Hamid Subrata. Ya. Jadi suatu filosofi kedua, setiap pengukuran di lapangan wajib diplotkan pada peta yang sudah tersedia di kantor pertanahan. Itu wajib. Kalau seandainya tidak dilakukan, itu ada salah prosedur atau menyalahi SOP oleh pihak BPN. Bagaimana kondisinya jika di plotnya ternyata memang belum ada hak di sana, kosong, berarti lanjut gitu? Lanjut, kalau seandainya masih belum ada hak ke tanah, belum ada pemilik orang lain, ya lanjut saja. Nah, khusus Abdul Hamid Subrata ini di plot ternyata ada SHGB begitu ya? Ya, di plot, ngeplotnya pun dengan suatu teknik geodesi, teknik pengukuran untuk bisa istilahnya diplotkan, diceplokkan begitu. Nah, sekarang begini, apa yang mendasari pertimbangan saudara merekomendasikan kepada atasan saudara untuk mengeluarkan girik Abdul Hamid Subrata 1906 itu dari SHGB 1633? Apakah memang BPN secara otoritatif juga punya kewenangan untuk melakukan itu atau semua harus berdasarkan putusan pengadilan? Pembatalan sertifikat itu ada 2. Ya. Di aturan keputusan Menteri Kepala BPN atau sekarang itu bahwa Badan Pertanahan Nasional bisa membatalkan sertifikat atas putusan lembaga peradilan atau apabila bisa dibuktikan kesalahan administratif. Namun dalam prakteknya sampai detik ini Badan Pertanahan Nasional bila dikatakan salah administrasi, kepala kantor pertanahan itu tidak mempunyai keberanian untuk membatalkan. Selalu menunggu putusan ya? Selalu berlindung di bawah putusan pengadilan untuk keamanan yang bersangkutan apabila yang bersangkutan sudah pensiun. Nah, pada kasus ini kan memang sudah ada putusan pengadilan. Pertimbangan saudara itu lebih kepada keputusan pengadilan memang sudah inkrah dan memang BPN atasan saudara punya kewenangan atau ada latar belakang yang lain ini? Kenapa merekomendasikan? Ya semuanya pertama memang kewenangan ada di Bapak Kakanwil BPN di bukan di Jakarta Barat bukan ya? Bukan, ya. Karena ada tingkat-tingkatannya. Hierarkinya ya? Ada hierarkinya. Dan memang itu ternyata double, tidak mungkin satu bidang tanah ada 2 sertifikat ataupun apa. Ya. Nah, sehingga salah satu harus diusulkan pembatalannya. Ya. Lalu terhadap usulan pembatalan itu di periode saudara menjabat, mohon maaf, di BPN Jakarta Barat sejak kapan sampai kapan, saudara saksi? Maksudnya? Menjadi kepala BPN ini? Kebetulan saya 2008 awal sampai 2012 awal, ya saya paling lama di Jakarta Barat.
Sebelum di Jakarta Barat, saudara saksi di mana? Saya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Bandung. Setelah dari BPN Jakarta Barat, saudara di mana? Saya sebagai Direktur di BPN RI. Nah, ini kan surat saudara tanggal 4 Agustus 2008. Nah, sejak 2008 sampai saudara kemudian pindah ke Bandung ya terakhir ya dari ke pusat, ke pusat kementeriannya. Apakah surat saudara ini ada respon atau ditindaklanjuti oleh atasan saudara di Kanwil DKI? Saya tidak mengikuti perkembangan itu. Tidak mengikuti. Iya. Mekanismenya kalau ada perkembangan biasanya ada semacam tembusan kepada pihak yang memohonkan atau mengajukan rekomendasi tadi. Ya, ada. Nah, sekarang ada tidak surat yang mengkonfirmasi tindak lanjut pada rekomendasi tadi dari BPN yang saudara ajukan? Saya lupa, saya tidak mengikuti lagi. Iya. Yang jelas Sepanjang saya meyakini untuk itu segera dibatalkan, sebenarnya kemenangan berpindah kepada pejabat yang di atas saya. Saya kembali ke diri 1906. Jadi sebelum ada putusan pun sebenarnya BPN meyakini Giri itu asli sehingga melakukan pengukuran, begitu? Loh, pada saat saudara Hamid Subrata awal datang ke BPN itu sudah bawa Giri tersebut. Kalau nggak bawa Giri tersebut nggak akan dilayani pengukurannya. Nah, Jadi sebagai syarat itu. Virus ada sadar mobil hubungan hukum. Nah, seperti itu baru kita layani pengukuran. artinya kendala terhadap pelayanan peningkatan hak dari Giri ke SHM itu bukan karena Giri ya, tapi karena ada plot di atas. Iya, betul. Dan itu kemudian terjadi gugatan. Yes. Dan akhirnya menang Abdul Hamid Subrata. Ya. Dan terhadap putusan itu saudara rekomendasikan untuk dikeluarkan 1906 dari 1633, begitu? Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini saudara, kami melakukan penelitian terhadap Giri-Giri yang menjadi dasar putusan dan itu berdasarkan BAP dari BPN. Ternyata ada beberapa perbedaan. Kalau saudara katakan kan berdasarkan putusan, itu kan hanya yang limitatif ya, yang eksplisit berdasarkan putusan yang saudara rekomendasikan tadi, itu hanya Giri 1906. Nah, kami menemukan fakta berdasarkan putusan salinan putusan tadi dari Warkah yang di BAP dan juga keterangan di persidangan. Ternyata dasar terbitnya SHGB 1633 atas Bangun Marga Jaya itu ada 21, ada AJB dan SPH. Kok luasannya menjadi 150.672 meter persegi. Padahal SHGB itu hanya 112.840 meter persegi. Nah, kemudian ada BAP yang sampai hari ini tidak dihadirkan, yang itu dari penyidik namanya Syarifuddin. Ini berubah. Jadi dasarnya bukan lagi 21 tapi ada 23. Ada Giri, ada SPH, tapi totalnya hanya 61.015 meter persegi. Ya, luasnya. Jadi AJB 02 dan juga AJB 01 yang totalnya itu 90.000 itu hilang. Nah, pertanyaan kami begini. Bagaimana sih mekanisme pengeluaran SHGB kok bisa, ini kan Warkahnya berbeda dasarnya itu. Kalau mekanisme di BPN sewaktu saudara memimpin itu apa saja yang harus diteliti sebelum terbitnya SHGB? Sebelum terbitnya HGB, sebelum terbitnya HGB tentunya ada namanya risalah panitiaan untuk mencocokkan antara dokumen-dokumen yuridis dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Aktualnya ya? Ya, dan kemudian angka-angka luas tersebut namanya juga Giri. Belum mempunyai angka luas yang pasti. Karena menurut undang-undang satu-satunya institusi yang berhak menyatakan luas hanya dan hanya Badan Pertanahan Nasional, bukan Pemda, bukan SPPT, bukan IPEDA dan sebagainya. Sehingga luas Giri tersebut adalah luas Giri yang kira-kira saja yang ditentukan. Sehingga apapun untuk AJB juga yang lain-lainnya adalah angka yang tertera dalam sertifikat. Saya pertanyakan lagi, apakah dokumen-dokumen sebagai latar atau alas peningkatan menjadi SHGB seperti SPH Giri tadi menjadi dokumen arsip dalam penerbitan SHGB itu?
Ya, itu satu kesatuan adalah untuk membuktikan apabila HGB tersebut di suatu hari ada kasus-kasus atau hukum kan kewajiban BPN. Ya. Pada saat mengeluarkan sertifikat sudah keluar, kemudian kita ganti dengan SPN dengan AJB. Pada saat kedudukan sertifikat itu diganggu-ganggu oleh orang lain, maka BPN wajib melindungi, membuka kembali AJB dan surat-surat pelepasan hak SPH itu, bahwa haknya menjadi tanah negara dimohon oleh BPN. Saya agak turut ke belakang sebentar. Artinya BPN sebelum menerbitkan satu HGB melakukan 2 verifikasi sekaligus. Yang pertama verifikasi administrasi termasuk surat-surat ini, yang kedua verifikasi faktual untuk pengukuran. Benarkah itu sebentar? Iya, betul. Nah, dicocokkan dengan data lapangan. Ya, artinya setelah administrasi cocokkan data lapangan secara faktual. Ya, panitia. Pertanyaan saya, verifikasi administrasi yang kemudian di dalamnya memuat arsip dari SPH apa saja, kiri apa saja, itu dilindungi di BPN, di warkahnya itu. Tidak akan berubah-ubah itu? Tidak akan berubah. Seharusnya itu disimpan dan itu menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah, CQ, kantor pertanahan, Badan Pertanahan Nasional. Kalau sampai hilang nggak ada cerita lain. Kau harus bertanggung jawab dan bisa terkena undang-undang kearsipan atau apa yang sekarang ini. Kalau sampai menghilangkan, karena itu akan merugikan daripada pemegang hak sertifikat yang bersangkutan. Ya, artinya kalaupun ada beda luasan antara GIRI dengan SHGB, itu masih dimungkinkan karena yang mengikat itu adalah hasil pengukuran dari BPN, begitu? Hasil pengukuran lapangan atas penunjukan batas dari pemohon sertifikat. Iya, tetapi kalau alas daripada terbitnya SKB itu berubah-ubah, bahkan ada, ya, AJB yang tadinya menjadi dasar hilang, itu sudah tidak mungkin harusnya ya? Wah, itu menjadi ya apa ya, tidak lazim, harusnya tidak begitu ya. Tidak lazim? Iya, iya. Harusnya ya tetap sama yang awalnya. Tapi dalam kasus ini terjadi, dari BPN semua yang ngomong. Ya. Saudara tidak perlu berpendapat, nggak Ya. apa-apa, karena saudara Ya. bukan ahli. Tapi kami ingin tahu prosesnya itu seperti pengalaman Anda tadi, harusnya tidak mungkin berubah ya. Kalau luasannya masih mungkin ya? Luasannya masih mungkin, karena pada saat awal dimohon, tolong dulu saya nggak berawal dari kepala seksi pengukuran dulu saya, kemudian Pak mohon ukur, pasang dulu patoknya di lapangan, mana bukti ini Pak pernyataan pasang, baru saya berangkatkan petugas ukur, yang diukur adalah patok-patok batas tersebut. Kalau nggak pasang patok batas, kami akan mundur teratur, nggak akan ukur. Nah seperti itu. Pengalaman Anda, ini kan ada semacam deviasi ya, ukurannya itu ada. Ya jauh menurut saya. Pengalaman Anda ini masuk akal nggak? Atau pernah terjadi nggak? Dari 112.840 ketika dihitung menjadi 150.000. Ini naiknya banyak ini. Kemudian di BAP tahun 2018 dari BPN juga justru turun tinggal 61.000. Nah, kalau deviasi yang semacam ini pernah nggak terjadi saudara melakukan pengukuran kok selisihnya begitu jauh? Kalaulah dimungkinkan ada selisih antara ukuran GIRI dengan hasil pengukuran BPN, tapi ini selisihnya dari 112.000 turun jadi 61.000 gitu. Kalau turunnya terlalu jauh, kemungkinan ada penunjukan batas tanah yang berbeda. Berarti si pemohonnya ini yang ya, dari asas si pemohonnya, dari yang faktor dari pemohonnya. Berarti bukan dari BPN ya itu? Ya, BPN kan menindaklanjuti saja. BPN hanya mengukur patok batas yang telah dipasang dan ditunjukkan oleh pemohon selaku pemilik tanah. Ya. Selanjutnya, kalau terjadi hal yang seperti ini, biasanya BPN kan dikomplain gitu. Apa yang dilakukan BPN terhadap pemilik yang tanahnya ternyata masuk plot orang lain? Apakah sama dengan kasus Abdul Hamid Subrata ini? Dipersilakan untuk selesaikan perdata dulu gitu? Begini, kalau mengenai angka-angka perbedaan luas itu, kami akan menyikapi atau mensolusikan bahwa apabila tidak terlalu besar, ya kan, maka itu akan membuat suatu pernyataan menerima angka luas, ya, yang telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional. Nah, gitu. Kalau apabila angkanya terlalu besar, ya pasti ada perubahan batas itu. Kami perlu cek kembali ini ya.
tidak asal nanti ditandatangani gambar ukurnya. Artinya koreksi terhadap keputusan SHGB yang pernah dikeluarkan bisa saja dikoreksi secara internal oleh BPN. Bisa aja. Tapi dengan berita acara pengukuran yang lebih gambar ukurnya pun kita ganti semuanya, saya diinolkan lagi. Yang betul yang mana? Artinya bisa inisiatif BPN melakukan pemeriksaan ulang, bisa juga dari putusan pengadilan yang memerintahkan itu begitu. Ya. Artinya tidak semua harus lewat pengadilan juga. Bisa ya, BPN bisa BPN bisa ya. Cuman yang pertama tadi jarang dilakukan oleh kepala BPN gitu. Iya. Mau cari aman mungkin Pak Tadi pensiun dipersoalkan lagi gitu. Iya, dipanggil polisi, dipanggil jaksa kan repot ya. Saya lanjutkan Pak. Ini pengetahuan Bapak ini luar biasa nih terkait apa yang kami alami. Saya mau tahu saja latar saja Pak. Bapak sepanjang menjadi PNS di BPN itu pernah mendapatkan penghargaan atau prestasi apa saja Pak? Sekedar diketahui. Kasus ini. Faktanya aja. Ya. Jangan ke mereka. Ya, baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, ketika surat ini tidak ditindaklanjuti, biasanya BPN kalau saudara masih menjabat itu biasanya melakukan tindakan apa sebagai follow up atau hanya membiarkan saja begitu? Ya tentunya diikuti dengan semacam pertanyaan ya kan, surat-surat apa sejauh mana penyelesaian usulan pembatalan tersebut. Takut ada beberapa persyaratan administrasi yang belum dilengkapi seperti itu. Yang jelas terhadap surat yang saudara. Karena semua kan ada SOP-nya, sekian hari harus selesai. Yang jelas terhadap surat yang isinya pada pokoknya meminta agar dikeluarkan dari SHGB 1633 yaitu Kiri 1906 ini sejak saudara menjabat sampai saudara berhenti dari sana tidak ada tindak lanjutnya dari atasan saudara begitu ya? Saya tidak mengikuti, jadi saya nggak tahu ya. Cukup dari kami, silakan. Izin ya. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saksi yang kami hormati. Mengingat kronologis daripada perkara tanah Habib Subrata yang mengajukan peningkatan hak dari diri untuk jadi sertifikat ya. Apakah saudara saksi saudara saksi telah dari BPN memberi pernyataan bahwa tanah yang diajukan Hamid Subrata itu berada di lokasi SHGB 1633. Nah, apakah saudara sudah mengecek dasar penerbitan sertifikat 1633 itu? Tentu kan ada warkahnya. Tentu kan dari pihak BPN itu mengecek sebelum menyatakan bahwa ini berada di klaim atau ditunjuk oleh PT BMJ ya, SHGB 1633 tersebut. Lokasi Habib Subrata berada di area 1633. Apakah Mirik 1906 itu dalam penerbitannya masuk ada sebagai dasar penerbitan 1633? Karena di surat ini 1906 ini saya lihat sama sekali tidak ada termasuk di dalam dasar penerbitan SHGB tersebut. Karena ini di daftarnya ini ada tanggal 23 ya. Dari 1 sampai 23 itu tidak tercantum Mirik 1906 milik Habib Subrata. Ya. Pertanyaannya apa kira-kira? Apakah sudah dicek? Apakah masuk? Ini memperjelas saja. Apakah pada saat gelar perkara sebelum kami membuat usulan pembatalan, tentunya kepala seksi saya yang di bawah sudah mengumpulkan dasar-dasar penerbitan daripada HGB Bangun Marga Jaya. Dan ternyata bahwa Kiri 1906 itu tidak termasuk sebagai bagian daripada sertifikat hak guna bangunan Marga Jaya. Artinya tidak ada akte jual beli, tidak ada SPH, jadi tidak pernah
tindakan. Tindakan atau dijual belikan seperti itu kepada Bangun Marga Jaya. Tetapi fisiknya di lapangan ada. Pada saat pengukuran kan begitu. Giritnya juga ada. Ibarat, maaf, saya punya akte nikah tapi istrinya dikuasai orang lain. Seperti itulah untuk memudah mencernanya. Saya punya akte nikah ini namanya Rita, fotonya ini. Tapi, loh, saya nggak menguasai apa artinya dikuasai Marga Jaya, letak itu hanya area di arealnya Marga Jaya. Kira-kira seperti itulah untuk mencernanya. Ya, saya lanjut. Jadi itu kan kebenaran dalam menerbitkan sertifikat itu kan ada dasar hukumnya. Ya. Ya, itu harus ada kebenaran formalnya. Itu kan yang terpenting. Jadi 1906 betul, ini saya klarifikasi, betul tidak termasuk dalam dasar penerbitan sertifikat 1633. Iya, sangat betul. Iya, tidak ada. Sudah Sudah digelar. Sebelum gelar usulan surat itu pasti mereka sudah bekerja di sana. Apakah itu saudara jadikan juga salah satu dasar untuk membuat surat yang tadi usulan itu? Karena kami meyakini bahwa secara kelembagaan itu ada. Ya, jadi dasar hukum penerbitan sertifikat itu tidak termasuk 1906. Yes. Ya, oke. Kasih ya. Izin Pak, ya, untuk melengkapi dua rekan saya tadi. Ya, izin Pak Hakim. Soalnya kecil beliau dengar juga sih. Iya, Pak, mohon ke depan Pak, apakah surat ini persis seperti ini? Yang konfirmasi. Ya. Dimatiin aja dulu. Matiin. Udah. Matiin aja. Halaman 2 ini Pak. Untuk Pak ini. Karena dulu yang dulu tanya kondisi atau surat tanah baru mau mereka yang dulunya masalah Perkara di pengadilan. kalau memang Dia yang mengatakan sertifikat dari BPN. iya ya yang dari kemudian kami ini kondisi fisik ya ini tanda tangan kami ya sama dengan KPP Ya, jasa. surat usulan dalam mengeluarkan C ya Pak Hamid sudah. Terima kasih. Ya. Saya sambung Pak Hakim. Ini berdasarkan kesaksian dari Pak Budi baik sebagai saksi mahkota bahwa Pak Budi itu ditawarkan girik 1906 itu pada bulan Mei 2005. Kemudian Oktober 2005 Pak Budi baru punya kesempatan melihat tanah yang ditawarkan itu. Nah, pada April 2006 barulah Pak Budi meminta PPAT dan notaris Haji Uyun untuk mengecek tanah yang ditawarkan oleh Pak Hamid. Nah, kemudian Pak Budi mendapat laporan bahwa dari PPAT ini Pak Haji Uyun bahwa itu clear. Nah, sepengetahuan Bapak, pengertian clear dari notaris itu bagaimana ya Pak ya? Pengertian clear yang disampaikan sebentar. Sebelum saya menjawab ini, saya baru ingat. Ini kan warna ahli ya. Iya. Kan bagian pengukuran. Iya, betul. Iya, betul, Pak. Ya, pengertian clear di sini adalah bahwa girik tersebut tidak ada permasalahan hukum ataupun pihak-pihak lain yang mengaku-ngaku tanah tersebut. Nah, itulah sederhananya kalau kami waktu itu sebagai kita ada tidak sengketa, tidak hanya mengaku dan semuanya betul tercatat ya di kelurahan ya. Kelurahan tidak membuat girik ya. Yang membuat girik itu terdaftar di kelurahan itu aja. Oke. Ya. Boleh tahu Pak,
Haji Uyun ini adalah notaris dan PPAT dan biasanya berhubungan dengan BPN. Ya. Apakah Bapak kemungkinan kenal dengan Haji Uyun? Saya pertama kali masuk BPN tahun 1984. Kebetulan Pak Haji Uyun saat itu sudah jadi Haji Uyun Yudi Brata SH MKN kalau nggak salah. Beliau adalah guru saya, senior saya yang mengajari saya ilmu pendaftaran tanah. Hanya beliau tidak lanjut, udah pensiun karena beliau pendidikannya dari merangkak dari bawah. Kalau saya dari S1 kira-kira begitu. Jadi itu betul, saya kenal bagaimana beliau Pak Uyun Yudi Brata itu. Artinya Orangnya teliti dan itu yang mengajari saya, membimbing untuk ke depan. Artinya yang disampaikan Haji Uyun ke klien kami itu adalah informasi yang tidak mengada-ngada. Artinya informasi berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan aturan dari BPN seperti itu, Pak. Ya betul. Pak Uyun Yudi Brata, beliau udah almarhum, saya jadi ingat ya. Nah. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Ya belum ya, saya ulang lagi Pak. Assalamualaikum, Pak Yana saya sampaikan, apakah boleh kita untuk mengurus jual beli, memberi kuasa ke PPAT, ke notaris? Untuk mengurus akte jual beli memberi kuasa. Ya, ke PPAT. Saya kira sampai hari ini lembaga kuasa masih diperbolehkan, bisa saja ya. Iya. Hanya kalau di BPN nanti akan ditanya mana KTP-nya, dilampirkan, tunjukkan aslinya, seperti itulah. Ya, untuk meyakinkan daripada lembaga tersebut. Jadi yang saya tanyakan, berarti klien kami tidak ada masalah pada waktu saat mereka mengurus melalui Haji Uyun itu Pak, dengan sesuai dengan prosedur Pak ya? Ya. Boleh saja, lembaga kuasa kan masih dimungkinkan, ya kan, dalam arti Haji Uyun itu dalam arti Haji Uyun sebagai ininya, sebagai kuasa manusianya gitu kan ya. Tapi sebagai PPAT tidak ada tupoksi untuk mengurus, itu tidak ada. Jadi kalau saya mau mengurus sendiri tanpa memberi kuasa ya boleh-boleh saja. Hanya saja prakteknya banyak orang males aja dikuasakan saja. Tapi memberi penerima kuasa itu sebagai pribadi manusianya. Karena klien kami selama membeli tanah tersebut, klien kami kan tidak tahu apa-apa tentang subur tanah masuk tanah. Mereka diwakili oleh Haji Uyun. Ternyata memang yang disampaikan ke Haji Uyun itu ternyata benar Pak ya? Itu ya? Ya betul. Ya. Baik, terima kasih. Informasinya ya Pak. Ya. Bu, izin yang mulia. Kemudian terima kasih saudara saksi terhadap diri Hamid Subrata yang tadi saudara saksi sampaikan bahwa Hamid Subrata ingin melakukan permohonan pengukuran terhadap tanahnya, terhadap objek tanahnya. Dia harus membawa syarat-syarat dokumen yuridis, salah satunya GIRIK. Dan setelah itu pihak BPN melakukan verifikasi atau penelitian seperti itu ya terhadap GIRIK tersebut. Begini, BPN hanya boleh meneliti secara formal, bukan material. Kalau semua dokumen masuk ke BPN harus dicek secara material, ya kapan kerjanya kami? Secara formal ada ini, betul, GIRIK-nya hanya sudah. Berarti dilakukan pengecekan terhadap GIRIK dan juga AJB-nya. Ya, formal ya, secara kebenaran formal. Kebenaran formalnya, Ya. artinya surat-surat dokumen-dokumen yang dimiliki Hamid Subrata itu ada. Ya, kita harus percaya bahwa itu betul. Ya, ada, gitu. termasuk AJB yang dimiliki oleh Hamid Subrata terhadap GIRIK yang dia peroleh dari Diding bin Senan, AJB nomor 246. Ya. Secara formal AJB tersebut sudah diperlihatkan kepada GIRIK BPN. tersebut ya, GIRIK tersebut ya dikeluarkan. Dan dokumen-dokumen terkaitnya kan pastinya riwayat tanahnya kan pastinya diverifikasi. Kalau riwayat tanahnya, paling petugas loket akan bertanya, saudara Hamid datang ke sini mau mengukur, saudara punya surat apa berani-berani mau mengukur? Nah, saya punya GIRIK. Oh ya sudah, kita percaya. KTP-nya mana, letaknya di mana, tunjukkan kami ke lapangan, pasang dulu patok batasnya, baru kita ukur. Kami nggak menguji secara materialnya, ya kan? Kalau semua harus saya uji, wah berapa ribu dokumen kami harus uji. Akhirnya berubah bukan mengukur tapi menguji
dokumen, ya kan ya. Dan ketika melakukan melakukan permohonan sertifikat, pastinya kan ada surat keterangan dari kelurahan seperti itu. Iya. Surat keterangan yang harus Mamit Subrata lampirkan. Iya, betul. Baik, apakah seperti ini Pak? Mohon izin surat keterangannya kurang lebih. Mohon izin. Surat keterangan yang dilampirkan untuk melakukan permohonan sertifikat kurang lebih seperti ini, penjelasan mengenai tanah dan Ya, karena untuk selembar girik memang tokoh setempat yang paling dituakan atau yang ada lurah. Ya betul seperti ini untuk meyakinkan kami keterangan seperti itu. Baik Pak, mohon izin, apakah ini foto ini proses pengukuran Pak? Seperti ini? Ya kira-kira beginilah ya kan, diukur jarak dan sudutnya, dipasang patoknya dan bagian dipasang rambu di atas titik batas. Ini petugas BPN ya Pak? Iya, ya seperti itu saat itu ya kan ya. Ya tadi saya nggak ini alat ukur ya Pak? alat ukur namanya teodolit. Oke, baik, terima kasih. Bicara sedikit yang mana? Saya ulang lagi. Baik ya. Baik, saudara saksi, kita masih seputar waktu mengenai surat ini terkait mengenai begini, masa jabatan saksi untuk prosedur pengajuan sertifikat, apakah masih mempergunakan surat penguasaan sporadik atau sebagai syarat untuk pengajuan sertifikat, apakah masih mempergunakan surat penguasaan sporadik terhadap tanggal tersebut? Kalau yang dimohonkan oleh Hamid Subrata ini termasuk sporadik. Kalau sistematis itu yang sistematis satu desa disisir semuanya. PTSL sekarang ini oleh kebijakan menteri itu PTSL itu sistematis, ini sporadik ya betul. Kalau syarat-syarat lain yang berkaitan dengan pengajuan sertifikat tersebut, apakah juga ada surat keterangan-keterangan lain selain daripada sporadik untuk diperuntukkan menjadi syarat-syarat daripada proses pengajuan sertifikat selain surat sporadik? Perlu saya luruskan sedikit, sporadis itu hanya metode cara untuk membuat sertifikat ya. Sporadis itu ya namanya sporadis ya, satu-satu begitu ya, muncul dari ide-ide masing-masing orang. Kalau sistematis itu langsung atas inisiatif pemerintah semuanya disisir menjadi satu biar lebih efektif. Sekali datang ke desa. Nah, selain yang paling penting itu Anda punya kiri, ya kan, Anda punya KTP, Anda menguasai tanah, Anda menguasai tanahnya, fisiknya sudah dipasang tanda batas, ada keterangan tidak sengketa, nah, keterangan menguasai fisik tanah itu kita berangkat mengukur. Oke, kembali lagi kepada surat penguasaan sporadik. Berarti kalau berbicara mengenai penguasaan sporadik ada penguasaan terus-menerus. Nah, dikaitkan dengan surat yang Bapak keluarkan di sini kan di poin 5, di sini ada kondisi fisik lapangan. Di sini tertera dari Bapak yang Bapak tulis di sini yang di Bapak tanda tangan, ini surat di sini redaksionalnya adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 7 bulan 7 2008 nomor 1479/09/03 SKP diperoleh data sebagai berikut. Ini untuk klarifikasi jadi kepada Bapak. Ini poin A, bahwa bidang tanah yang dipermasalahkan terletak di Jalan Raya Outer Ring Road, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Barat. Poin B, bahwa bidang tanah merupakan tanah kosong secara fisik dikuasai oleh saudara Abdul Hamid Subrata yang dipergunakan sebagai gudang peralatan bengkel dengan tanda batas berupa pagar seng. Nah, dalam artian kalau hanya di kondisi fisik di sini hanya menerangkan tertera atas nama saudara Abdul Hamid Subrata, berarti tidak ada pihak lain yang menguasai fisik selain Abdul Hamid Subrata. Tentunya itu menyambung pertanyaan Ibu yang clear and clean tadi. Kalaupun ada pihak lain yang menguasai, jangankan bisa ngukur, baru mau masuk ngukur, golok kau udah lempar. Ngapain kau datang-datang ke? Nah, itu. Nyatanya sementara ini tidak ada, aman-aman saja itu seperti itu. Berkaitan dengan pertanyaan berapa clear and clean tadi. Nah seperti itu. Baik, terima kasih.
Ya kalaupun ada pihak yang lain, kasih mundur, nggak jadi pengukuran, yang buat berita acara. Tidak bisa dulu karena ada pihak yang merasa keberatan dan standarnya di BPN seluruh Indonesia akan mengatakan selesaikan dulu dengan para pihak itu baru kami akan ukur. Standarnya begitu. Baik, di sini kan tertera berita acara pemeriksaan lapangan tanggal 7 Juli 2008 dengan nomor sekian-sekian. Nah, ini apakah ini berita acara yang dimaksud adalah berita acara yang resmi dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Jakarta Barat? Iya, mengenai pengukuran tersebut. Jadi, kondisi lapangan di sini secara yuridis hukumnya, norma pelaksanaannya juga adalah merupakan berita acara negara. Ya, itu sebagai syarat untuk meyakinkan kepala kantor dalam rangka mengusulkan pembatalannya. Nah, situ ya kan. Baik. Semua diukur, berita acara, semua yakin, oke, berangkat, oke. Konsepkan, saya tanda tangani, kira-kira begitu. Baik, terkait tadi mengenai proses yang dilaksanakan oleh panitia, boleh saudara jelaskan? Yang terdiri dari panitia itu siapa saja yang terdiri dari panitia? Ya, unsur-unsur pengukuran, kemudian unsur-unsur hak tanah, dan unsur-unsur dari seksi penggunaan tanah. Semua itu kepala seksi semuanya hanya menunjuk anggota-anggotanya untuk mengecek sebelum kita lahirkan suatu sertifikat. Ternyata kan nggak bisa sertifikat kan itu setelah diplotkan ternyata di arealnya PT BMJ. Jadilah gugatan seperti tadi. Ya, akhirnya lahirlah gugatan dan kemudian dinyatakan BPN melawan hukum, BMJ juga melawan hukum. Kata pengadilan seperti itu diuji di pengadilan. Baik. Dan di sini juga kami membaca di dalam dasar rujukan surat ini adanya di analisa masalah. Berarti analisa masalah ini mungkin saya pertanyakan dulu. Dalam bab ini dikatakan analisa masalah. Yang melakukan analisa terhadap permasalahan ini adalah apakah pihak di luar BPN menggunakan jasa eksternal atau dari BPN sendiri? Yang melaksanakan analisa masalah tentunya adalah tupoksi daripada seksi sengketa dan perkara pertanahan dengan mendapat masukan dari seksi terkait, terutama dari seksi pengukuran. Nah, itu saja. Di sini kan di dalam analisa masalah di sini ada di poin 1 bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah putusan pengadilan nomor 442 yang telah diputus tanggal 17/2007 hingga tenggang waktu berakhir para tergugat tidak ada yang mengajukan banding. Berarti yang telah Bapak sebutkan PT BMJ tidak banding, kantor Bapak tidak banding, sehingga putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah pada Wisnu. Yang jadi pertanyaan kami, seandainya putusan itu putusan 442 tersebut di masa waktu proses analisa masalah belum inkrah, apakah Bapak akan mengeluarkan surat rekomendasi seperti ini atau menunggu inkrah dulu? Ya, menunggu inkrah dulu. Berarti dengan terteranya tulisan di sini inkrah Van Dois, berarti putusan 442 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, dengan kata lain, ya BMJ udah menerima kan artinya ya. Ya seperti itu kan mungkin ya, yang ahli hukum ya. Baik, terima kasih. Cukup cari. Pak, kalau tadi yang Bapak bilang produk mirip itu dari Bapak atau dari mana? Produk dari Girik, nah ini masih banyak yang teman-teman dari APH itu melihat ada yang bilang BPN, ada yang bilang kelurahan. Produk dari Girik itu adalah produk daripada instansi lama yang namanya dulu tuh kantor pajak Boimi, tulisan ada gitu ya, pajak Bumi, kemudian berubah lagi menjadi kantor IPEDA, kemudian berubah lagi dan ujungnya sekarang menjadi kantor PBB. Jadi Girik itu bukan produk kelurahan, bukan produk BPN. Di kelurahan hanya tumpang dicatatkan. Nah seperti itu. Ya betul. Bukan produk BPN. Ya? Bukan BPN, Pak. Bukan. Kalau pada saat kita mengukur dan Bapak bilang itu kan prosedurnya ada Girik, apalagi KTP, Ya. permohonan dari lurah, Keterangan lurah. keterangan lurah, Ya. terus apa lagi Pak? Apa? Ya keterangan lurah, kemudian ya keterangan itu ada dua, keterangan tidak sengketa dan keterangan penguasaan fisik. Itu diajukan ke BPN. Ya. Diajukan ke BPN, apa langsung hari itu juga atau dikasih waktu berapa hari Pak? Yang Bapak Sepanjang yang bersangkutan sudah membuat pernyataan, Pak, ini semua titik batas sudah saya pasang patok. Kalau memang petugas ukurnya kosong, kita berangkatkan.
Tapi kadang-kadang prakteknya, Pak, petugas KUR kami cuma ada 15 orang. Hari ini semua sudah bekerja lapangan. Bapak jadwalnya, nah hari kapan? Itu perlu dicek lagi nggak Pak, keabsahan surat itu? Kami tidak mengecek, hanya secara formal saya kami sampaikan berkali-kali. Ya, Kebenaran formal yang kami itu. walaupun orang itu sudah mempunyai sertifikat, lapangan itu, tanah itu. Loh, pada saat nanti diplot kan ketahuan. Makanya salah satunya SOP, filosofi pengukuran, setiap pengukuran di lapangan harus dan wajib diplotkan dulu di peta pendaftaran tanah untuk mengecek sebelum lahirnya hak atas tanah atas nama orang lain. Apabila tanah itu ada yang punya. Ya, ditunda dulu. Ya, tunda dulu seperti kasus ini kan. Oke. Nah, Makanya tadi Bapak bilang ada yang kita kan 16, sertifikat 16 menjadi apa ya? iya. Nah ini saya mau tunjukin Pak, ini fotokopian Pak, bukan asli. Maksudnya bukan asli yang saya bawa. Menurut Bapak ini produk BPN asli atau bukan? Karena ini ada di barang bukti saya, makanya ini benar nomor 1633. Nah, kalau untuk mengecek nomor 1633 sama nomor-nomor ini, kalau seandainya ini sesuai sama angka-angka untuk tercatat di BPN, itu artinya ada. Nah, ini pertama kita cek dulu ini data fisik, ada nggak ini gambar ukurnya, kemudian ada nggak ini SK-nya, kemudian paling depan ini kode-kode semuanya ini ada nggak, cocok nggak, sesuai nggak, kemudian belangkonya betul atau tidak, baru kita nyatakan. Pemilikannya di mana Pak? Apa? Kemudian di sini Pak. Nah ini kolom ini ya, PT Bangun Marga Jaya. Ya. Berarti benar produk. Ya, BPN dia. Baik, terima kasih. Ini tadi yang Bapak bilang terbentuk dengan pengukuran punya BPN ini, artinya BNB ini Pak, yang Bapak tadi cerita itu. Iya, kira-kira gitu Pak ya. Ini istri saya. Pernah Bapak ngalamin selama bertugas ada double girik atau double girik? Aduh, sampai hari ini pun banyak orang berdatangan, Pak, tolong Pak, ini kok sampai double BPN buku. Ya itu, kita hanya menguruskan. Kalau ditemukan salah administrasi, ya itu BPN. Siapa yang merugikan? Silakan lapor polisi, gugat ke pengadilan. Ya semuanya berlindung di bawah ketiak pengadilan. Padahal ada aturan. Kalau Anda meyakini salah administrasi, batalkan saja. Karena lemahnya pengetahuan teman-teman yang masih lemah belum bisa membedakan apa perbedaan antara hak atas tanah dan apa keperdataan tanah. Karena itu beda sekali. Hak atas tanah berakhir bukan berarti keperdataannya berakhir. Masih melekat keperdataannya, ya kan? Sering kadang-kadang itu sering dirancukan. Iya, hak atas tanah berakhir, oh itu tanah negara. Loh, itu keperdataan masih melekat kepada seseorang yang HGB-nya berakhir. Baik Pak ya. Jadi Bapak tadi saksi ya, bertugas dari 2008 sampai 2012 ya? Kira-kira waktu ya, tidak tanggalnya nggak ini ya. Jadi waktu itu ada pengajuan peningkatan hak dari Abdul Hamid. Ya, istilahnya bukan peningkatan hak, Pak, apa istilahnya konversi tanah menjadi sertifikat kalau di bahasa enggak ya. Dari Abdul Hamid ya? Iya, ada dari Abdul Hamid. Sampai saudara keluar dari masa mutasi ya? Ya, mutasi. Sampai mana itu akhirnya? Kan sempat membuat rekomendasi ya? Ya, istilahnya kan kami mohon maaf, kami tidak mengikuti lagi karena usulan pekerjaan itu volumenya besar sekali, ya. Tidak mengikuti lagi, kami nggak tahu gitu Pak ya. Sampai sekarang udah ada yang tadi sudah gire dan tadi. Iya. Jadi sampai sekarang bagaimana nggak tahu. Malah saya sempat baca juga sertifikat itu sempat dipecah-pecah juga menjadi berapa begitu ya. Menjadi kan itu sertifikat induk sudah dipecah-pecah atas nama pembeli atau siapa itu ada itu nggak salah. Kan itu gire tadi. Sertifikatnya Bangun Marga Jaya Pak. Ya itu. Apakah jadi saya nggak tahu jadi dibatalkan atau tidak itu nasibnya. Ya, jadi cerita diri sudah membuat rekomendasi ke atasan, tapi nggak mengikuti sampai sekarang bagaimana nggak tahu ya. Nggak tahu. Merekomendasi ke atasan bukan giriknya Pak Hakim yang
kami rekomendasikan untuk dikeluarkan dari sertifikatnya. Jadi pembatalan sebagian. Kan si Abdul Hamid ya? Iya, karena Abdul Hamid menang di apa? Pengadilan. Nah seperti itu. Kemudian itu berarti sertifikatnya ya cacat sebagian, ya itu supaya dikeluarkan dulu. Sebenarnya kalau diikuti saja dikabulkan, kita bisa ulang lagi secara administrasi, ulangi lagi ya kan ya. Mana? Kalau perkara tanah itu ya, Girik tadi sudah dijual kepada terdakwa, ini sudah tahu nggak? Saat itu ya belum. Saat saya itu belum muncul nih. Belum tahu ya? Iya belum tahu, kalau dia akan menjual lagi kita nggak tahu. Ya maksudnya posisi waktu itu saudara nggak tahu bahwa tanah itu sudah dijual ke. Kalau nggak salah pada saat Girik itu Supardi dan Bu Novel. sepengetahuan saya pada saat Kan ada lampiran tadi waktu saudara ada maksudnya ada lampiran AJW dan sebagainya. Pada saat Pak Hamid itu mengajukan belum, wah nggak tahu saya apa jual atau belum tahu saya. Saya kira belum ada tokoh, belum ada dibeli oleh Pak ini. Ada AJW kan nggak tahu sudah. Nggak tahu ya. Atau nggak dilampirkan? Apa enggak? Awasikan saudara ada nggak? Nggak ada lampiran. Wah, Pak saya punya Girik, saya juga ini punya AJB dibeli oleh Pak Budi. Nggak ada, dia hanya Girik tok. Dengan keterangan didukung keterangan lurah Cengkareng Timur, tidak sengketa ini ya begitu. Jadi itu permohonannya saudara Terkadir itu untuk dikeluarkan dari sertifikat AGB 1633. Ya, betul. Itu dasarnya putusan pengadilan tadi. Ya. Terus tadi juga waktu ditanya di salah satu pihak itu ada saudara memerintahkan stafnya untuk mengecek ya. Ternyata diri tersebut tadi saya ikuti tidak berada dalam SAGB itu sebutnya mana? Dari dasar penerbitan. Iya, begitu kami cek, jadi begini, ada posisi Girik selembar ini dipegang oleh Hamid Subrata. Oke, ini ada sertifikat 1633, ya betul. Coba kalau dicek lagi 1633 itu asalnya dari Girik mana saja? Itu ada di arsip BPN. Ternyata setelah dicek lagi, Giriknya Hamid Subrata 1906 itu tidak termasuk di dalam 1633. Kalau fisiknya ditemukan itu ada di areal BMJ setelah diplot di peta pendaftaran sana. Jadi dasarnya itu saudara mengajukan. Iya, nggak ada sertifikat. Ya, betul Pak Hakim. Namun outputnya saudara tidak mengikuti ya? Ya, sudah tidak mengikuti ya kan. Kelanjutannya gimana? Tahun 2008 kan? Ya awal Agustus 2008 mungkin ya. Selama 4 tahun itu tidak ada hasilnya. Ya kami nggak tahu ya. Saya kira nggak ada. Saya kira nggak ada. Jabat waktu itu. Saya menjabat dari 2008 sampai 2012. Ya awal 2012 awal ya. Belum ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Dan Hamid Subrata maupun yang tidak membeli ini tidak ada menanyakan waktu itu sejauh mana. Ya mungkin ada, tapi nanyanya bukan ke saya, mungkin nggak tahu ya. Nanyanya ke bagian seksi sengketa biasanya. Saudara tahu ya? Ya saya nggak tahu, karena saya beda ya. Terkadang lagi ya. Ya. Apakah hasilnya dikabulkan atau bagaimana? Tetapi pada saat gelar perkara, karena dulu gelar perkara juga tidak sendirian, ada beberapa seksi ikut hadir, usulan, oke, tok, kita usulkan. Nah, kira gitu yakin, ayo berangkat, kira-kira seperti itu. Mungkin yang berharga bukan itu ya, untuk rekomendasi itu ya, itu penjual atau pembeli? Yang ada benar diri tersebut atau atas nama masih atas nama diri tersebut atau bukan?
Yang berarti pihak yang merasa dirugikan yaitu Pak siapa? Hamid Subrata. Saya mau bikin sertifikat kok ditolak sama BPN. Ya ditolak kok. Mau ada di atas, kan nggak boleh. Sertifikat di atas sertifikat. Pada waktu itu tidak dilampirkan AJB. Tidak dilampirkan AJB ya. Yang sudah terjadi jual beli. Ya. Antara Hamid Subrata dengan Ya, dia hanya ingin membuat sertifikat ini. Saya masih punya gini, saya mau bikin sertifikat. Langkah pertama kan diukur dulu, langsung diplotkan dulu. Kalau ada hak ya di stop. Seperti pertanyaan Pak Jaksa tadi, gimana kalau diukur? Ya kita stop dulu kan ya. Nah, jadi jangan sampai keluar hak atas tanah. Jadi saya ingat saudara nggak ada itu AJB yang dilampirkan. Nggak ada. Masalah terjadi jual beli antara saya Hamid Subrata dengan tidak ada ya? Ya, Pak Budi, enggak ya, jual belinya. Ada satu yang mulia untuk menegaskan. Saudara saksi, diri saat didaftarkan itu kan tadi ditanyakan AJB dari Abdul Hamid Subrata ke Pak Budi kan nggak dilampirkan. Nah asal diri itu kan pasti diketahui apakah dari warisan dan sebagainya. Saat itu kan asalnya dari beli. Nah maksud saya yang ditanyakan rekan kami itu apakah turut dilampirkan akte jual beli oleh Abdul Hamid Subrata yang menjelaskan perolehan diri itu dari pemilik sebelumnya. Oh enggak dilampirkan, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan. Karena ada dirinya saja ya. Iya, kira-kira. Berarti yang ditanyakan rekan kami tadi itu belum dilampirkan, berarti tidak perlu dilampirkan. Tidak perlu dilampirkan karena haknya sudah berpindah. Dengan adanya giri itu berpindah. Dan giri itu sudah ada hak atas tanahnya, yaitu hak milik adat. Cukup yang. Oke. Pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Saudara Sakti, saya mau bertanya. Menindaklanjutin tadi jaksa penuntut umum menyatakan bahwa syarat-syarat pengajuan untuk peralihan hak itu adalah sporadik, kemudian pernyataan tidak sengketa. Saya mau tunjukkan dulu apakah format seperti ini yang lazim yang diajukan oleh pemilik yang mau melakukan permohonan ke BPN. Ini adalah surat pernyataan tidak sengketa dari Pak Hamid. Apakah formatnya seperti ini? Ya, kira-kira seperti ini. Saya udah 12 tahun jadi kepala kantor dan seperti ini asal ada jadi dikuatkan oleh apa nih? Lurah. Ya sudah cukup. Oke, sah ya. Oke, kemudian ini tahunnya. Ya. 2004 mohon ukurnya kan setelah 2004 kan? Iya. Ya. Oke, satu lagi. Kalau surat pernyataan tidak sengketa apa? Surat penguasaan fisik seperti ini. Formulir standar dari ini ya, dari BPN ya. Iya, seperti ini. Seperti ini ya. Saya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Cukup. Sekarang tanggapannya? Tidak ada yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Majelis, Pak Hakim semua. KTP yang kembali saya butuh sertifikat lagi dibacakan. Ini aja Pak ya. Tadi sudah jumpa ya untuk mitra yang benar apa yang tahu didalami atau nggak tahu ya. Itu aja karena bisa mikir ya. Yang menguasai titik tanah dulu yang suruh nunggu tanah. Satu suruh.
saudara saksi tahu atau kenal ya dengan namanya Pak Abdul Hamid Subrata? Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Tahu sejak kapan? Sejak saya kan di situ. Di situ. Iya. Yang saudara kenal siapa sebelumnya? Kan punya keluarga, anak, istri atau siapa? Enggak. Pak Abdul Hamid itu enggak punya anak? Punya. Oh lah iya, maksudnya dari keluarga Pak Abdul Hamid selain kenal, kecuali Pak Hamid sama istrinya. Oh, istrinya kenal ya. Siapa nama istrinya? Istrinya Bu Haji Alifah. Bu Haji Alifah. Ya. Tadi kan sejak di situ. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa kemudian diminta ada di situ awalnya gitu? Itu inisiatif saya sendiri. Awalnya ya. Itu ya iseng-iseng saya babat-babat lahan itu. Terus beberapa hari kemudian datanglah Bu Haji Alifah sama Pak Hamid. Siapa yang suruh katanya ini nebangin rumput-rumput katanya gitu. Setelah nggak ada yang suruh Bu, inisiatif saya sendiri. Mau dagang apa emang? Enggak, saya cuma mau tani aja. Bilang gitu kan. Oh kalau mau tani nggak apa-apa boleh. Saya baru tahu kalau itu Pak Hamid yang punya tanah itu. Waktu bersih-bersih sebenarnya nggak tahu ya, kosong nggak tahu, ya. Nggak tahu. Nah, setelah tahu diizinkan oleh Pak Hamid. Iya diizinkan, cuma tolonglah patok-patoknya itu dilihatin, jadi itu. Patok-patok maksudnya batas. Batasnya. Setelah itu, oh iya Pak, nggak apa-apa saya bilang itu. Setelah itu terhadap tanah itu Bapak bertanya apa di situ? Nggak nanya apa-apa. Bertani apa? Nanam apa? Oh, bertaninya ikan di daer sama. Oh, sebentar. Kalau bertani kan di darat. Oh, ada empangnya. Karena yang separuh itu empang. Yang separuh tanah. Nah, yang empang di apa dipelihara ikan jen tadi? Yang melihara siapa Bapak? Saya. Hasilnya dibagi nggak sama Pak Abdul Hamid? Ya enggak. Buat Bapak semua? Udah diizinkan gitu ya? Terus yang di daratnya ditanamin apa waktu itu? Kangkung, bayam, rosin. Hasilnya dijual juga? Iya. Nggak dibagi juga? Enggak. Baik sekali ya Pak Abdul Hamid. Pokoknya yang penting dirawat gitu tanahnya. Iya. Pokoknya batas-batas kebun dia itu dilihatin. Nah selanjutnya saya mendapatkan cerita dari terdakwa sebelumnya, tanah itu kemudian sama Pak Abdul Hamid mau dijual. Terus ada pelang dijual begitu. Gimana ceritanya itu kok? Ada tahu nggak? Kira-kira 6 bulan ya. Semenjak itu saya diperintahkan lah sama Bu Hamid. Ini tolong pasang pelang ini. Gimana Bu? Itu di depan dia bilang gitu. Ya saya pasang itu pelang. Apa isi tulisannya pelang itu? Tanah ini mau jual. Terus ada apa lagi di bawahnya? Ya nomor telepon. Nomor telepon siapa itu? Nomor telepon Bu Haji. Bu Haji ya. Iya. Terus akhirnya ada yang beli tanah itu? Ya ini Pak Budi. Pak Budi yang beli? Yang beli. Oh, transaksinya tahu tidak? Apanya? Tahu belinya dari mana? Dari Bu Haji sendiri yang ngomong cerita. ke saya. Pak Mansur, karena saya udah laku. Siapa yang beli? Nanti dah saya kenalin. Saya bilang gitu. Terus dikenalin sama Pak Budi? Iya, dikenalin sama Pak Budi. Setelah itu kan tanah punya Pak Budi nih. Yang nungguin tanah sebelumnya kan Pak Mansur saksi, di situ yang ngelola. Setelah beli Pak Budi yang ngelola siapa saat itu? Saya juga. Oh ngelanjutin ya? Iya, ngelanjutin. Dengan izin baru atau lanjut aja waktu itu? Ya izin Pak Budi. Izin dulu ya? Iya, saya minta Pak Budi gitu. Sama juga hasilnya tidak dibagi juga dengan Pak Budi? Enggak, itu cuma udah diuruk. Oh, sama Pak Budi kemudian diuruk? Iya. Semuanya atau hanya empangnya saja atau semuanya? Semua? Iya. Di tanahnya Pak Abdul Hamid Subrata itu kemudian diuruk semuanya? Iya. Dibikin apa sama Pak Budi saat itu? Ya dibikin sementara ya pagar aja gitu. Pagar. Nah, saat Pak Budi mager, Pak Abdul Hamid ngelarang nggak? Enggak lah, orang udah dijual. Oh iya, nggak ngelarang ya? Ya. Selain Pak Hamid, yang ngaku-ngaku punya tanah di situ ada nggak? Nggak ada tuh. Ada nggak perusahaan gitu kemudian menghalangi beliau memager tanah itu? Saya rasa nggak ada, karena ada yang nggak ada yang komplain gitu ya? Ya. Setelah dipagar diuruk, berapa lama Bapak yang diminta melanjutkan menjaga tanah itu di sini?
Ada 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun itu nggak ada orang yang HI itu tanah saya itu nggak ada. Nah, saya mau fokus dulu, izin yang mulia untuk menunjukkan foto fisik tanah. Saya mau tunjukkan apakah ini yang diceritakan oleh Pak Mansur. Nah, ini. Tanahnya yang empang itu ini maksudnya. Ya, tanahnya. Ya. Ini foto siapa ini? Foto saya itu. Ini daratnya di sini. Daratnya di sini. Oh, sebelah sini. Ya. Ini punya orang. Punya orang. Nggak tahu yang punya. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini yang kemudian ditanamin dipelihara mujair yang ini. Iya. Terus yang sini empangnya ya. Nah ini ada foto. Ini foto siapa ini? Kalau ini kan teman bapak tadi katanya. Iya. Ini kawan saya. Kawan. Siapa namanya bapak? Ingat nggak? Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Yang penting fisik tanahnya itu untuk memastikan. Ini daratnya. Iya. Ini darat. Udah mulai kelihatan ya. Terus ini juga masih tertuliskan tadi daratnya ya. Iya. Ini benar ya tanah yang Abdul Hamid yang kemudian dari Pak Budi itu ya. Terus ini tempat apa ini? Tempat saya itu. Nungguin tanah ini? Iya. Ada di lokasi tanahnya Pak Budi atau di luar tanah? Di lokasi Pak Budi. Masih bagian dari Pak Budi ya. Ini mobil siapa ini? Kelihatan separuh. Kayaknya mobil. Gak ingat atau Nggak ingat, Nggak ingat. nggak ingat. Nah ini pas ada apa ini? Tahu nggak peristiwanya ini? Pas ada apa nggak tahu? Kayaknya bingung. Nggak tahu nggak apa. Yang penting ini tanahnya Pak Budi masih ya. Ada gubuknya ini ya. Ini gubuk yang tempat jaga itu ya. Enggak. Bukan bikin bukan saya. Iya, bukan. Iya, Ini kan saya yang Bapak kan bikin, yang bikin ya. Terus di sini pengurukan. Nah ini yang tadi katanya pengurukan kan tahu peristiwanya. Ini yang pengurukan ini Iya, peristiwanya. iya. Bapak hadir waktu tahu lah ya. Ya, tahu lah. Karena jaga ya. Iya. Oh pengurungnya ada nggak orang menghalangi beko dan Nggak ada. Nggak ada. Ada orang yang kemudian nggak masuk tanahnya perusahaan misalnya gitu. Nggak ada. PT BNJ di situ. Nggak ada. PT SSA di situ nggak ada. Nggak ada. Ini pengurukan ya yang tadi ya. Iya. Nah jadinya kayak gini setelah dulu. Iya, kayak gitu. Nah setelah ini dulu ya. Ini juga ya. Iya. Ini tahu nggak mobil siapa ini waktu itu? Kalau nggak tahu juga Nggak apa. tahu. Tapi ini tanahnya ya. Iya. Ini tanahnya. Saya lanjutkan aja yang tanah. Nah, tanah. Ini masuk area tanah atau di luar tanah ini? Di luar. Ini punya orang ya? Iya. Punya siapa tahu nggak? Punya orang Madura. Madura ya. Oh iya. Dan ini waktu pengukuran tahu nggak waktu itu? Hadir nggak pada situ? Saya giliran prek lagi. Oh, pas perek nggak tahu ya. Ini pas perek nggak tahu. Kalau ini tahu nggak peristiwa pas ini? Ini ada mau coba pasang pagar nih gali-gali. Ada nggak? Iya itu karena. Pertama tahu ya. Iya. Tapi pas pengukuran nggak tahu karena perek ya. Ini juga pasti ya. Udah cukup. Saya lanjutkan nanti. Pak, dulu waktu Bapak di situ, itu daerah situ namanya daerah apa ya? Udah Cengkareng Timur atau apa? Kalau sih itu saya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Nah, Pak, waktu Bapak di situ, tanah-tanah itu oleh Pak siapa? Pak Budi itu jadiin apa setelah diurus? Jadi gudang. Gudang. Iya. Gudang apa waktu itu tahu nggak? Gudang alat-alat ini cucian mobil. Cucian mobil. Iya. Gudang-gudang cucian mobil. Iya. Punya siapa alat-alat itu? Punya Pak Budi. Ya Pak Budi ya. Iya. Bukan nyewain ke orang lain bukan ya? Bukan. Terus Bapak setelah jadi gudang masih disuruh nunggu di situ atau ganti orang lain? Disuruh menunggu situ. Berapa orang disuruh nunggu di situ? Saya sama ipar saya. Iparnya ya. Ada gaji nggak waktu itu? Ada. Gaji ada ya. Iya. Berapa kan Bapak? Ini saya bilang aja terus terang. Ya, nggak apa-apa. Sejuta. Sejuta. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Ya itu ya seperti itu. Kita lanjutkan Pak. Nah waktu tiba-tiba ada yang magari jadi dari perusahaan lain. Bapak waktu itu ada di situ nggak? Kemudian ada pemukulan gitu. Kebetulan saya lagi prek. Oh, keren nggak tahu ya. Terus sekarang tanah itu jadi apa Pak sekarang? Ya, jadi ruko-ruko. Ruko.
Ruko-ruko punya siapa sekarang itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang jelas tanah itu sekarang jadi ruko-ruko. Iya. Daerah situ sebelumnya nggak tahu Pak, daerah mana gitu nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Pak, saya tadi dapat buku nikah Bapak dipinjam sama Bapak. Iya. Saya mau mencocokkan. Ternyata di sini menjelaskan Bapak dulu harus. Rekan saya akan menjelaskan coba. Lanjut, izin yang boleh ke rekan saya. Rumah Bapak itu dekat nggak dengan lokasi tanahnya Pak Bu? Ya 1 kilo lah. Berarti ya? Ya. Nggak terlalu jauh ya. Dulu itu nama daerah itu apa Pak? Ya itu kan rawa-rawa dulu. Nama daerahnya? Nama jalan. Ayu Besar. Ayu Besar. Ya. Masuk daerah apa? Kapuka atau apa? Kalau dulu Kapuk. Kapuk dulu Iya, itu. iya. Dari izin yang mulia, ini kami punya data bahwa daerah situ dulunya masuk daerah Kapuk yang mulia. Buku nikah Bapak. Betul. Dicek Pak Mansur itu benar punya Bapak bukan? Alamat Bapak dekat situ bukan? Pak, ini Bapak. Iya. Iya. Pertama ya? Iya. Istrinya berapa? Jadi banyak. Nikahnya tahun berapa Pak? Masih ingat Pak? 74 kalau nggak salah. Pak, dia untuk percaya. Ini Kapuk ya Pak ya? Iya. Dulu daerah situ namanya Kapuk. Kapuk. Iya. Ayu Besar. Iya. Itu yang mulia. Belum ya? Masih Kecamatannya Cengkareng Timur. ya, ini masih kelurahan Kapuk. Kapuk. Kelurahan Kapuk ya. Iya. Dari kami sudah cukup, mungkin yang lain. Pak Mansur. Kondisi Itu Pak, ini Pak. Apa ada sananya Pak? Depan lagi depannya. Pak Mansur menghadap majelis hakim Mas. Jangan nengok. Pak Mansur jaga tanah tersebut sama siapa aja? Kalau mulanya sendiri. Sendiri. Iya. Nggak ada temennya. Terus lama-kelamaan ada ipar minta kerjaan, terus saya ajak. Siapa namanya? Rawi. Rami. Iya. Orangnya masih ada? Almarhum. Almarhum. Iya. Terus Pak Mansur ketemu Pak Budi berapa kali? Ya, semenjak dibeli sama Pak Budi sering. Enggak, sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah. Nih, Pak Mansur. Pak Budi sebelum beli tanah tersebut, kan lihat di pelang tuh ya. Iya. Pak Budi ngecek. Ya kan? Kan belum jadi tuh. Belum, ya. Nah, kira-kira ketemu gitu berapa kali? Sebelum udah diajak ke rumahnya Pak Budi? Oh, belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu? Belum. Belum pernah ketemu. Ketemunya setelah diketemukan sama Bu Haji. Bu Haji. Bu Haji siapa? Bu Haji Alifah. Bu Haji istrinya Pak Amis Berapa? Iya. Diajak ketemu? Jadi ketemu Pak Budi. Ini katanya Pak Budi yang beli tanah saya. Oh, di kantor? Iya. Di kantor gitu? Enggak, di kebun. Di kebun? Iya. Waktu itu siang atau malam? Siang. Siang? Iya. Terus selama Bapak jaga tanah tersebut, pernah nggak ada orang yang datang mengukur tanah tersebut? Terus Seingat saya nggak pernah ada tuh. tidak ada orang pernah ngakuin tanah tersebut? Iya. Nggak ada? Nggak ada. Atau yang preman sana, ini tanah gue jangan jagain ini tanah. Enggak. Nggak ada? Enggak. Terus Pak Mansur bisa pergi dari tanah tersebut, kenapa? Karena ya ada masalah itu. Masalahnya masalah apa? Ya masalah dibongkar itunya. Gubuknya? Iya. Yang bongkar? Pagarnya semua dibongkar. Yang bongkar siapa? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Emang Pak Mansur pada waktu itu nggak ada? Nggak jaga. Nggak jaga? Nggak. Begitu Pak Mansur datang, terus sudah nggak ada gubuknya? Iya. Pagarnya udah dirusak. Udah dirusak? Iya. Jadi tanaman udah nggak ada semua? Tanaman mah udah nggak ada tanaman. Tinggal gubuk aja? Tinggal ini aja, tinggal pagar seng aja Pak Budi. Pak Budi? Iya. Tiba-tiba Pak Mansur di rumahnya diambrukin? Iya. Tapi nggak tahu yang ngambrukin siapa? Enggak. Terus Pak Mansur nggak tanya sama saudara Pak Mansur, dia ngambrukin siapa nih bangun gue nih? Enggak. Diam aja? Enggak. Iya.
Terus begitu itu dicek nggak ada, terus gimana Pak Masur? Ya udah, nggak jaga lagi saya. Nggak lapor Pak Budi dirubuhin nanti gimana? Ya, Pak Budi kan ada di situ. Pak Budi ada? Iya, waktu rusak itu. Oh gitu. Waktu mager. Jadi sebelum mager, ya kan punya Pak Mansur ada, terus tiba-tiba dirubuhin pagar itu ke rumah Pak Mansur sama orang lain. Ini maksudnya saya nggak ngerti. Jadi yang ngerubuhin rumah Pak Mansur itu siapa? Tempat jaga Pak Mansur? Itu sebelumnya kali. Iya siapa? Kalau sebelumnya masih sendiri yang ngerubuhin. Pak Mansur selama 3 tahun Pak Mansur jadi istilahnya pegawainya Pak Budi ya. Gitu. Kira-kira Pak Budi ada nggak menyakiti hati Pak Mansur? Baik-baik aja. Terus yang saya dengar waktu itu Pak Mansur cerita Pak Mansur juga ada apa tuh sepeda, ada apa gitu di gubuk itu ya? Oh iya, sepeda, radio, TV. Jadi buat selama jaga di situ gitu ya. Artinya Pak Mansur tidur di situ juga. Iya. Dan selama Pak Mansur ada di situ, saya mau menegaskan lagi Pak Hakim bahwa tidak ada satupun orang yang mengatakan pergi lu dari sini, ini tanah gua, nggak ada. Berarti Pak Mansur yakin bahwa setelah Pak Hamid itu adalah tanah Pak Budi. Ya cukup Pak Hakim. Belum Pak Mansur, dia ke depan aja Pak ya. Iya. Tadi Bapak waktu jagain tanah itu sempat diisi apa Pak? Tadi Bapak bilang sempat diisi kontainer ya? Oh iya. Kontainer ya? Isi kontainer ya. Saat ini kontainer itu masih ada Pak? Tidak ada. Kemana Pak? Tahu diambil orang kan? Diambil orang? Ya. Bapak tahu ya Bang? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Bapak bilang pernah jaga di situ kan? Pernah. Saat jaga di situ, pas Bapak pergi itu benar-benar nggak tahu kontainer itu ada atau tidak? Waktu saya pergi mah ada. Ada. Karena saya hapus, jadi begitu paginya pengganti saya bilang, Bang, kontainer nggak ada. Oh bisa nggak ada? Saya bilang gitu. Nah, dia yang jagain ya? Ya, iya. Saya bilang, kok bisa nggak ada kontainer begitu gede? Tahu katanya. Lalu jaga bagaimana? Terus Bapak nggak lihat tuh? Ya udah itu saya laporan sama Pak Tamlen. Oh iya. Tamlen itu siapa Pak? Rahmat. Rahmat. Teman jaga Bapak di situ ya? Enggak, bukan. Oh bukan. Kenalannya Pak Budi. Ada nggak jejak apapun di situ Pak? Mungkin seandainya diambil orang terus orang itu ketinggalan apa motor apa gitu, sepeda atau mobil atau? Saya rasa enggak. Itu soalnya apa ya? Pagarnya udah hilang semua. Oh, hilang semua. Iya. Kontainernya hilang, pagarnya hilang. Itu jangka 1 malam. Semalaman? Semalaman itu hilang. Data diri mungkin ketinggalan dompet sih itu Enggak. KTP dari malingnya itu enggak dapat. Enggak. Ya udah Pak, itu aja Pak. Cukup ya. Gagal menjaga nih Pak Dasi. Pak Mansur, Pak Mansur kenapa ya? Iya. Pak Hamid masih ada kan? Enggak ada. Ibu? Ibu Bu Haji? Pak. Wah, saya nggak tahu. Bu Haji masih ada nggak? Semenjak tanah itu dijual, saya nggak pernah ke rumahnya. Nggak pernah ke rumahnya. Pada saat barang-barang itu Bapak pernah ngomong sama almarhum Pak Hamid? Sempat pernah bilang, Pak ini kok barangnya Pak Budi diambil macam ini Pak? Ya, saya udah nggak berhubungan lagi. Oh nggak berhubungan lagi, nggak pernah datang lagi ke tempatnya dia? Enggak. Oh enggak ya. Terus sekarang jam bangunan itu jadi apa Pak? Jadi ruko. Ruko apa perumahan? Ya ruko ke perumahan. Oh, Mega? Iya. Bapak tahu punya siapa sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi masih sering main di situ, daerah situ? Enggak? Jarang. Ya, Paling juga di matanya aja. Tahu ya? Iya. Pak ya, tadi tinggal itu ya semenjak dari maksudnya Pak Hamid ya. Waktu masalah Pak Hamid, waktu saksi atau Bapak tinggal di situ kan waktu Pak Hamid ya, izinnya Pak Hamid ya. Iya. Iya. Sampai berpindah ke Pak Budi.
Pak Budi, ya. Ya, itu dari tahun berapa sampai tahun berapa itu? Dari tahun lupa. 2003 kayaknya ya. Pak Hamid itu 2003. Terus berganti ke Pak Sumardi. Ya. Tahun berapa itu? Apa ya? Lupa saya. Kira-kira berapa tahun dari 2003 sampai Saya di situ udah 6 tahun sih. 6 tahun. 2003 sampai Dari 2001 2003 dari 2003 sampai Pak Budi beli. 2005 atau 2006 gitu. Kalau sama Pak Hamid, saya rasa saya 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ya, Pak Hamid. Banyak kerja nungguin tanah itu. Iya, 4 tahun. Habis itu pindah ke Pak Sumardi. Iya. Tapi Dumpo waktu itu sejak zaman punyanya Pak Hamid ya? Iya. Tetap untuk melihara ikan dan sawah tadi? Iya, sawah, separuh. Cuma waktu Pak Budi ada gajinya gitu. Ada dikasih upah. Iya. Enggak. Karena kasih upah tadi. Kalau sama Pak Budi ya. Iya, maksudnya. Sama Pak Hamid tidak. Iya, maksudnya kan cuma bedanya waktu Pak Sumardi ada upahnya. Iya, waktu Pak Budi ada upahnya. Karena itu kan udah termasuk karyawan. Statusnya berubah. Salah 3 tahun. Iya, tahun berapa? Tahun 2003 ya. 2003. Iya. Terus keluar tahun berapa? Tadi sudah nggak dengar itu tahun berapa? Sampai tahun berapa? Ya semenjak recet-recet ini aja. Ya ada masalah ini jadi udah berhenti terus. Semenjak hilang itu aja kontainer. Ya. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Ada juga? Saya mau meluruskan sedikit, boleh yang mulia? Iya, makanya tanggapan berarti. Tanggapan saya, Pak Mansur, Bapak menurut pengakuan Bapak itu 2001 jadi karyawannya Pak Hamid. Oke. Nah, kemudian saya beli tanah itu 2006. Nah, tadi Bapak bilang 6 tahun. Berarti 6 tahun itu sama Pak Hamid, bukan sama Budi. Iya. Iya kan? Iya. Nah, oke. Saya ngelihat tanah itu baru sekali. Itu tahun 2000. Masih ingat waktu saya mampir di situ tahun berapa? Yang saya naik mobil. Oke. Dulu pertama kali sebelum saya beli. 2000 berapa? 2005. Ya. Enggak, ingat enggak? 2002 atau 2006? Saya datang. 2006 kayaknya. Bukan 2005. Udah, terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak, Terima kasih. terima kasih Pak. Oh, salaman dulu kok. Selamat dong. Pulang dong, Bos. Binatang di sana. Ada yang mulia, dan kami izin untuk kembali jadwal ke Selasa lagi. Saksi fakta 1, ahli 2, cuman besok 1 ahli 1 saksi fakta. Satu ahli pidana, 1 ahli pertanahan. Sudah akan kembali pada
Dan